Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Ruselina. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan transformasi batch 3 di LPTK UIN Salatiga. Berikut adalah video pembelajaran saya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Di tempat duduk gerak bertamulah. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran, Bu Guru ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Adakah yang tidak masuk? Coba Bu Guru panggil Abid. Kemudian Alisa Wulan. Kemudian Yumna. Hadir. Zaina. Sudah Bu Guru panggil semua? Berarti hari ini masuk semua? Alhamdulillah semuanya masuk ya. Bu Guru harap kalian semua dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, dengan tertib ya, karena materi yang akan Bu Guru sampaikan sangat penting. Bu Guru juga ingin mengecek kesiapan kalian. Pakaian sudah rapi? Sudah. Karena hari ini hari Kamis, berarti kita menggunakan seragam batik ya, sudah memakai seragam sesuai aturan semua. Nah, anak-anak, untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita, untuk meningkatkan rasa cinta nasionalisme kita, sebelum memulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kepada yang bertugas atau yang memimpin, nyanyikan lagu nasionalisme untuk maju ke depan. Ya, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Nah, sebelum Bu Guru lanjut, Bu Guru ingin bertanya ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang definisi halal dan juga haram. Ya. Siapa yang di sini yang masih ingat apa itu halal? Oke, Anjani, apa itu halal? Sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah. Iya, betul, sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah, atau bisa kita artikan halal itu seperti lampu hijau ya. Mas Aska, apa itu haram? Sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Iya, sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Allah, betul Mas Aska. Karena kalau kita tetap melakukannya, kita akan mendapatkan dosa, betul sekali. Nah, kalau tadi halal itu lampu hijau, haram itu ibarat lampu merah. Berarti kita stop ya, itu lampu merah dari Allah, tidak boleh kita makan ataupun tidak boleh kita lakukan. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materinya setelah kita belajar definisi halal dan haram. Bu Guru ingin bertanya terlebih dahulu ya. Semisal Bu Guru atau kalian sedang berjalan-jalan, kemudian menemukan uang di jalan. Uang tersebut kalian ambil dan digunakan untuk beli jajan es krim. Gimana kira-kira hukum es krim yang kalian beli atau kalian makan? Haram. Kenapa kira-kira menjadi haram? Hari ini kita akan belajar kurang lebih tentang hal tersebut. Tentang sebab-sebab sesuatu menjadi halal ataupun haram. Nah, Bu Guru akan jelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini yang akan kita pelajari ya. Ada 3 hal yang harus kalian kuasai atau kalian pelajari. Yang pertama, Bu Guru harap melalui kegiatan hari ini kalian dapat menjelaskan definisi halal, haram beserta dasar hukumnya ya, Al-Qur'an, hadis maupun ijtihad. Kemudian yang kedua, Bu Guru harap kalian melalui pembelajaran hari ini dapat mengetahui contoh-contoh makanan yang halal dan juga contoh-contoh makanan yang haram. Bukan hanya makanan ya, halal haram juga meliputi perbuatan kita. Nah, kemudian yang terakhir, Bu Guru ingin kalian mampu menguasai atau mampu memahami tentang sebab-sebab sesuatu menjadi halal maupun haram. Bu Guru sampaikan ya, pembelajaran hari ini sangat penting karena
halal, haram adalah sesuatu yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ya. Untuk dapat lebih memahami tentang sebab-sebab sesuatu menjadi halal ataupun haram, Bu Guru ingin kalian mengamati video di depan ya. Kamu amati baik-baik cerita yang ada dalam video tersebut. Karena nanti akan ada hubungannya dengan diskusi yang akan kita laksanakan ya. Kalian perhatikan betul-betul video tersebut. Siap? Awas haram, jangan pernah makan daging ini. Kabi, Bika, kalian hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Nah, kalian sudah memperhatikan video tersebut? Sudah ya, sudah ada sedikit gambaran tentang sebab-sebab makanan itu halal atau haram? Sudah, bagus. Guru cek dulu semangatnya semuanya. Suara tembakan, suara tembakan, suara tembakan, suara basoka, suara basoka, suara basoka, suara semangat, suara semangat, suara semangat. Nah, kalau seperti ini sudah semangat, kita siap untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. Nah, di depan kalian ada beberapa permasalahan yang akan kita diskusikan bersama-sama. Bu Guru nanti akan membentuk kelompok yang berisi 3-4 orang anak. Nah, Bu Guru akan jelaskan aturan dalam berdiskusi karena sedikit berbeda dengan diskusi yang biasa kita lakukan. Ya, aturannya adalah nanti Bu Guru akan membentuk kalian menjadi kelompok tadi ya, 3-4 orang anak dalam satu kelompok. Kemudian masing-masing anak dalam satu kelompok akan Bu Guru beri nomor. Ya, nomor 1, 2, 3, 4. Ya, kalian menyatukan pemikiran ya, setiap anak harus aktif, harus berpartisipasi ya, karena nanti di akhir setelah kalian berdiskusi, Bu Guru ingin kalian mempresentasikannya di depan, tetapi nanti yang mempresentasikan Bu Guru panggil berdasarkan nomor. Kalau Bu Guru panggil nomor 2, berarti nomor 2 siap mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Tujuannya apa? Tujuannya agar kalian semua siap ya. Jangan hanya mengandalkan satu orang saja. Bu Guru akan bagikan nomor kepada masing-masing kelompok. Silahkan nanti kalian pakai nomor tersebut ya. Satu anak, satu nomor. Bu Guru akan membagikan LKPD untuk diskusi kita hari ini. Silakan nanti kalian tulis nama kelompok, juga anggota kelompoknya ya. Tulis apa yang kalian jawab ya. Ya, gimana? Oke. Bisa, itu bisa. Nah, betul, kalian harus menyatukan pemikiran. Tidak apa-apa ya. Iya, tidak apa-apa. Sama-sama menyampaikan pendapat, tapi iya, Panci boleh, Aceh boleh. Sama saja, sama saja. Ya, langsung ditulis saja tadi yang hasil diskusi kalian. Nah, nanti setelah menulis jawaban alasannya kenapa. Kenapa kamu kan Sufat itu kan masih samar-samar kan? Hukumnya belum tentu halal sama haram kan, Bu? Nah, kalau perkara Sufat kira-kira kemarin kita tadi sudah berdiskusi ya, Bu Guru meminta kalian berdiskusi dalam waktu 20 menit dan sudah selesai tepat waktu. Bu Guru sampaikan terima kasih. Nah, karena kalian sudah berdiskusi, ini kalian tinggal mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Bu Guru akan minta nanti masing-masing dari kelompok menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas ya. Oke, kita lanjut studi kasus ketiga. Silakan dari kelompok Aisyah nomor 2 untuk maju ke depan membacakan hasil diskusi dari kelompoknya. Ya, dibacakan dulu studi kasusnya, kemudian jawabannya ya.
Fajar menemukan uang 20.000 di jalan. Ia berniat membeli es krim halal dengan uang itu. Bagaimana hukum es krim tersebut? Mengapa? Haram. Karena uang yang didapatkan Fajar termasuk uang haram. Karena uang yang digunakan Fajar uang haram. Oke, dari kelompok lain ada yang mau? Ya, sampai dari sini dulu. Gimana menurut kelompok? Hukumnya haram karena Coba yang lainnya kita hormati ya, yang sedang berbicara kita dengarkan dulu. Ya, gimana? hukumnya haram karena uangnya bukan milik Fajar tetapi milik orang lain. Hukumnya haram karena uangnya bukan milik Fajar tapi milik orang lain. Ya, dari sini. Bagaimana kalau kelompok ini? Haram karena Fajar mengambil uang yang bukan miliknya. Ya, hampir sama jawabannya ya, karena mengambil uang yang bukan miliknya. Ya, dari kelompok ini bagaimana pendapat kalian? Sarah? Ya, bukan milik dia karena menemukannya di jalan. Oke, dari kelompok sini. Bagaimana pendapat kelompok kalian? Haram. Karena Fajar menemukan uang itu di jalan. Ya, kita tidak tahu uang tersebut milik siapa. Nah, untuk studi kasus yang ketiga kita sepakat ya, hukumnya apa? Haram. Ya, walaupun tadi es krimnya itu halal, tapi karena digunakan atau dibeli menggunakan uang yang belum jelas kepemilikannya menjadi haram. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok Siti Aisyah. Selanjutnya kita akan membahas tentang studi kasus yang keempat. Bu Guru persilahkan untuk kelompok selanjutnya, kelompok Utsman bin Affan nomor 4. Silakan maju ke depan. Di warung dekat rumah ada minuman yang katanya bisa menambahkan tenaga. Oke. Tetapi ternyata mengandung sedikit alkohol. Bagaimana sikapmu jika diajak teman untuk membelinya? Ya, bagaimana? Ingin karena haram. Ya, baik dari kelompok Siti Aisyah. Iya, kita berdosa. Bagus, dari kelompok ini bagaimana? Umar, kelompok Umar. Ya, menolak karena mengandung alkohol. Baik, kita beri tepuk tangan untuk kelompok Utsman bin Affan. Nah, anak-anak, kegiatan diskusi dan presentasinya sudah selesai. Bu Guru sampaikan terima kasih karena kalian sudah semangat ya dalam hal berdiskusi. Kalian juga berani untuk menyampaikan pendapat. Bu Guru sampaikan terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, dari diskusi kalian hari ini, Bu Guru ingin menyampaikan kesimpulan atau refleksinya seperti apa. Nah, di dalam Islam sendiri ternyata ada beberapa sebab-sebab yang dapat menjadikan makanan itu halal atau haram. Ada tiga hal yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, ini berdasarkan zat asalnya, ya. Itu hukum halal dan haram ini sudah ditetapkan di dalam Al-Quran maupun hadis, ya. Contohnya makanan yang halal itu ada daging, kemudian daging sapi, ayam, kambing, buah-buahan, biji-bijian, ya. Sedangkan makanan yang haram, terutama bisa kalian lihat nanti ya dalam surat Al-Maidah ayat 3, ada daging babi, kemudian bangkai, darah. Nah, itu berdasarkan cara memperolehnya, ya. Berdasarkan cara memperolehnya, suatu zat yang hukumnya awalnya itu boleh, ya, tetapi didapat melalui cara-cara yang tidak dibenarkan oleh agama. Tadi dari mencuri, merampok, berjudi, ya, korupsi, iya betul. Maka walaupun kalian membeli bahan yang halal tapi menggunakan uang tersebut, maka menjadi haram, ya. Sebab yang ketiga adalah berdasarkan cara proses pengolahannya. Halal bisa berubah menjadi haram apabila cara memprosesnya itu tidak sesuai syariat. Contohnya penyembelihan hewan, ya. Kalau kita mau menyembelih hewan itu harus menyebut nama Allah, basmalah, ya, harus menyebut nama Allah. Jadi kalau ada hewan yang kemudian mati tertanduk atau tertabrak mobil atau tertembak,
belum sempat ya disembelih atas nama Allah, maka daging tersebut menjadi haram. Itu dia penjelasan Bu Guru tentang materi hari ini dan jawaban atas diskusi kalian tentang sebab-sebab sesuatu itu menjadi halal atau haram. Nah, setelah kegiatan ini adakah yang mau bertanya atau sudah jelas? Oke, Mas Radit, bagaimana? Mau tanya apa? Bangkai itu kan haram. Ya. Tapi ada nggak bangkai yang bisa dimakan? Bangkai itu haram ya, dalam Al-Maidah ayat 3 ya, bangkai itu haram. Adakah bangkai yang bisa kita makan? Nah, pertanyaan bagus sekali Mas Radit. Di dalam hukum, dalam agama Islam disebutkan bangkai itu tadi haram ya. Dalam surat Al-Maidah sudah dijelaskan, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinziru. Jadi dilarang kita memakan bangkai. Namun ada dua ya, bangkai yang tetap halal kita makan ya, yaitu bangkai ikan dan juga bangkai belalang. Karena tadi ikan tidak perlu kita sembelih satu persatu untuk dimakan ya. Simpulannya pada pembelajaran hari ini ya, kita mempelajari sebab-sebab halal dan haram. Ada berapa tadi? 3 ya. Ada berapa? Ya, kita sebutkan sama-sama. Yang pertama, berdasarkan zat asalnya. Kemudian yang kedua, berdasarkan cara memperolehnya. Kemudian yang ketiga, ya, karena kalian sudah belajar 3 hal ini, maka dalam kehidupan sehari-hari kalian perhatikan ya, jangan asal memakan makanan atau jangan asal membeli produk makanan. Kalian harus melihat ada tidak logo halal atau haramnya. Kemudian kira-kira di tempat tersebut, tempat menjual makanan tersebut, apakah aman, apakah menjual bahan-bahan lain yang halal atau haram. Nah, perlu kalian perhatikan ya. Bu Guru akan bagikan tes formatifnya dan juga refleksinya. Silakan nanti beri nama, kemudian kerjakan dengan seksama. Oke? Bu Guru bagikan terlebih dahulu. Ingat apa yang Bu Guru sampaikan tadi dan jawablah pertanyaan dengan teliti. Kamu terbalik. Ini yang nomor. Ya, silakan. Oke, sudah dikumpulkan ya yang sudah selesai. Oh, sudah selesai semua. Oke. Oke. Baik anak-anak, Bu Guru akan periksa sedikit. Ya, bagus. Jawabannya sudah banyak yang betul ya. Bu Guru sampaikan terima kasih sudah melaksanakan kegiatan hari ini dengan baik. Bu Guru sampaikan terima kasih sekali lagi. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar mengenai penerapan hukum halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Bu Guru juga ingin memberikan tugas kepada kalian. Tadi kita membahas sedikit tentang surat Al-Maidah ayat 3. Tugasnya kalian di rumah nanti mencari ya informasi tentang surat Al-Maidah ayat 3, kemudian kalian catat dalam buku catatan ya. Paham? Baik, karena pembelajaran hari ini telah selesai, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, Bu Guru tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.